Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cas Iman. Untuk cerita yang akan kita bawakan kali ini berjudul Langkah di Antara Dua Dunia. Cerita ini mengikuti 5 mahasiswa yang tersesat di dunia gaib saat mendaki Gunung Tanjung Mawar. Perjalanan mereka dipenuhi kejadian aneh, pertemuan dengan sosok misterius, hingga pilihan berat yang mengharuskan salah satu dari mereka mengorbankan diri demi yang lain. Jika kalian suka cerita seru seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Malam itu, udara dingin menyelimuti kota kecil di kaki Gunung Tanjung Mawar. Sekelompok mahasiswa pecinta alam dari Universitas Tunas Nusantara memutuskan untuk mendaki gunung tersebut sebagai bagian dari program pelatihan rutin mereka. Ada 5 orang dalam kelompok itu: Raka, ketua tim yang penuh percaya diri; Arum, gadis ceria yang selalu membawa kamera; Andi, pria pendiam yang gemar membaca peta; Siska, mahasiswi baru yang mencoba menyesuaikan diri; dan Bagas, si penghibur yang tak pernah lelah melontarkan lelucon. Katanya, jalur pendakian ini hanya untuk yang berani. Banyak mitos menyeramkan, ujar Bagas, mencoba mencairkan suasana di tengah gelapnya malam. Jangan mulai cerita horor lagi, Gas, kata Siska, menatapnya dengan mata setengah takut. Namun, Raka mengabaikan mereka. Ia sibuk memimpin jalur dengan senter di tangan. Jalur pendakian malam itu memang berbeda dari biasanya. Hutan terasa lebih lebat, dan bunyi-bunyi hewan malam terdengar samar, seolah menjauh setiap kali mereka melangkah lebih dalam. Ini bukan jalur yang ada di peta, Andi. Raka akhirnya membuka suara, menatap peta yang Andi genggam. Andi mengernyit, mengamati peta dengan saksama. Aneh, seharusnya kita sudah sampai di pos peristirahatan pertama, tapi tidak ada tanda-tanda pos itu. Mereka mulai merasa ada yang salah. Namun, rasa lelah membuat mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat terbuka yang mereka temukan. Saat tenda selesai didirikan, Arum menyadari sesuatu yang ganjil. Kalian sadar gak, dari tadi gak ada sinyal? Biasanya di ketinggian segini masih ada, loh. Raka hanya mengangguk, mencoba menenangkan mereka. Mungkin karena hutan ini terlalu lebat. Besok pagi kita lanjut lagi. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Pagi yang mengerikan. Saat pagi tiba, hal pertama yang mereka sadari adalah semuanya berbeda. Pohon-pohon yang mereka lihat kemarin tampak lebih tinggi, dengan dedaunan hitam yang berkilauan di bawah sinar matahari. Udara terasa berat, seperti diisi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan hutan yang sama, gumam Siska, suaranya bergetar. Arum mengangkat kameranya untuk merekam suasana. Tapi, saat melihat layar kamera, ia terpaku. Kenapa di kamera ini ada bayangan hitam di belakang kalian? Mereka semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa di belakang mereka. Namun, mereka tahu ada sesuatu yang mengawasi. Berjalanlah dengan hati-hati, ujar Raka. Kali ini suaranya terdengar gugup. Kita harus keluar dari sini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan menemukan jalan keluar, tapi jalur yang mereka tempuh terasa seperti memutar. Setiap kali mereka berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama. Ketika malam tiba lagi, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tawa kecil anak-anak, bunyi langkah kaki, dan bisikan-bisikan lembut mengelilingi mereka. Andi, yang paling tenang, akhirnya tak mampu menahan diri. Ini bukan jalur pendakian biasa. Kita terjebak di antara dua dunia. Kalimat itu menggema di kepala mereka. Dunia apa yang sebenarnya mereka masuki? Dan apakah mereka bisa kembali ke dunia asal mereka? Malam kembali menyelimuti mereka. Hutan terasa semakin sunyi, tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang terus mengintai.
Suara langkah kaki dan bisikan misterius tak kunjung berhenti. Setiap kali mereka menoleh, hanya kegelapan yang menyambut. Ini gak mungkin nyata. Kita cuma lelah, kata Raka, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, nada suaranya mulai bergetar. Siska menangis pelan di sudut tenda, menggenggam kalung kecil pemberian ibunya. Aku gak mau mati di sini, bisiknya, hampir tak terdengar. Andi, yang biasanya tenang, tampak gusar. Ia terus memeriksa peta dan kompas, tetapi tak ada yang masuk akal. Kompasnya berputar tanpa arah, seolah-olah kehilangan kendali. Kompasnya rusak, tanya Bagas, mencoba memecah ketegangan. Tapi ia segera terdiam ketika Andi menatapnya dengan tatapan serius. Kompas ini gak rusak. Tempat ini yang gak normal, jawab Andi dengan suara berat. Jejak yang menghilang. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski tak ada yang yakin kemana arah mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jejak kaki yang mereka tinggalkan di tanah menghilang begitu saja. Kenapa jejak kita gak ada? Tanya Arum, memandang ke belakang dengan wajah panik. Karena kita gak benar-benar ada di sini, jawab Andi, suaranya hampir berbisik. Semua orang terdiam. Bagas, yang biasanya penuh canda, terlihat pucat. Apa maksudmu? Kita nyata. Kita ada di sini. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, mereka mendengar suara tawa kecil. Suara itu datang dari dalam hutan, semakin lama semakin dekat. Apa itu? Arum mengangkat kameranya, mencoba merekam sumber suara. Namun, saat ia melihat hasil rekamannya, wajahnya berubah pucat pasi. Di kamera ini ada anak kecil, katanya dengan suara gemetar. Mereka semua mendekat untuk melihat. Di layar kamera, terlihat seorang anak kecil dengan pakaian lusuh berdiri di antara pohon. Wajahnya samar, tapi matanya menatap langsung ke kamera. Ketika mereka menoleh ke arah yang sama, anak itu tidak ada. Pertemuan yang mengubah segalanya. Ketakutan mulai menguasai mereka. Mereka terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar, sampai akhirnya tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi bunga-bunga merah. Di tengah lembah itu berdiri sebuah pohon besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Di bawah pohon itu, ada seseorang duduk membelakangi mereka. Sosok itu mengenakan jaket pendaki, mirip dengan jaket Raka. Siapa itu? Tanya Siska, suaranya hampir tak terdengar. Raka maju perlahan, mencoba mendekati sosok tersebut. Hei, kamu siapa? Teriaknya. Sosok itu tidak menjawab. Ketika Raka semakin dekat, sosok itu berbalik dengan gerakan lambat. Wajahnya adalah wajah Raka. Tapi matanya kosong, tanpa kehidupan. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu berkata dengan suara yang dingin, "Kenapa kalian di sini? Ini bukan tempat kalian." Semua orang terpaku, tubuh mereka gemetar. Sosok itu melanjutkan, "Setiap langkah yang kalian ambil, semakin dalam kalian masuk. Jika kalian tidak segera pergi, kalian akan menjadi seperti aku." "Apa maksudmu?" Raka bertanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Sosok itu tersenyum samar. "Kalian tidak tersesat di gunung ini. Kalian tersesat di antara dunia. Tempat ini adalah jembatan, dan tidak semua orang bisa kembali." Sebelum mereka sempat bertanya lebih banyak, sosok itu perlahan memudar bersama angin. Mereka hanya bisa berdiri di sana, dikelilingi oleh hening yang menyakitkan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Arum, menahan tangis. Andi menatap pohon besar di tengah lembah. "Kita harus mencari jalan keluar sebelum terlalu terlambat. Tapi aku yakin,
Ada sesuatu di tempat ini yang menjadi kuncinya. Dan dengan itu, mereka melangkah lebih jauh ke dalam misteri, tanpa tahu apa yang menunggu mereka di depan. Langkah kaki mereka terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekitar mereka menekan tubuh. Hutan berubah menjadi lebih gelap meskipun matahari seharusnya sudah tinggi. Rasa takut dan lelah mulai membuat mereka mudah tersulut emosi. "Kita gak bisa terus begini," seru Bagas tiba-tiba, menghentikan langkahnya. "Kita udah muter-muter kayak orang bodoh, dan gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu mau diam di sini, silakan," balas Raka dengan nada tajam. "Tapi aku gak akan berhenti sampai kita keluar dari tempat ini." "Sudah, jangan bertengkar," potong Arum. "Ini bukan salah siapa-siapa. Kita harus tetap bersama." Namun, sebelum suasana bisa mereda, Siska yang berjalan di belakang tiba-tiba berteriak, "Tunggu! Ada sesuatu di tanah!" Semua menoleh. Di depan kaki Siska, ada sebuah lubang kecil yang tampak seperti bekas galian. Dari dalam lubang itu, terdengar suara samar. Suara tangisan. "Apalagi ini?" bisik Arum, menggenggam erat kameranya. "Jangan dekati," perintah Andi. Namun, Raka sudah berjongkok, mencoba melihat lebih dekat. Dari dalam lubang itu, terdengar suara pelan namun jelas. "Tolong aku." Sebuah keputusan berbahaya. Suara itu terdengar seperti seorang anak kecil. Siska mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Jangan-jangan itu anak yang tadi di kamera. "Kalau ada yang terjebak di sini, kita harus membantunya," ujar Raka, meskipun keraguannya terlihat jelas. "Tapi bagaimana kalau itu jebakan?" kata Andi tegas. "Kita gak tahu apa yang sebenarnya ada di tempat ini." Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tolong, aku tidak bisa keluar." Raka mengabaikan peringatan Andi dan mulai menggali dengan tangan kosong. Saat ia terus menggali, tanah di sekitarnya terasa dingin seperti es. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah benda, sebuah boneka kayu kecil dengan mata merah yang menatap tajam. "Ini boneka?" Raka mengangkatnya perlahan. Namun, saat ia menyentuh boneka itu, tanah di sekitar lubang tiba-tiba bergetar. "Lari!" teriak Andi, menarik Raka menjauh. Dari dalam lubang, sebuah tangan hitam kurus muncul, diikuti oleh sosok tinggi dengan tubuh seperti bayangan. Matanya merah menyala, sama seperti boneka itu. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," suara sosok itu bergema, seperti berasal dari dalam kepala mereka. Pertemuan dengan sang penjaga. Mereka semua berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari sosok itu. Namun, hutan tampak seperti menutup diri, membuat mereka kembali ke tempat yang sama. Sosok bayangan itu tidak mengejar, tetapi suaranya terus terdengar. "Semakin jauh kalian berjalan, semakin dekat kalian dengan akhir." Mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil, terengah-engah. "Apa maksudnya?" "Akhir apa?" tanya Siska, hampir menangis. Andi mencoba berpikir. Tempat ini adalah perbatasan, seperti yang dibilang sosok di bawah pohon tadi. Tapi kenapa kita bisa sampai di sini? Saat mereka merenung, Arum tiba-tiba mengarahkan kameranya ke sekitar. Ia memperbesar layar, lalu menatap dengan terkejut. "Lihat ini." Di layar kameranya, terlihat sosok seorang wanita dengan pakaian putih panjang berdiri jauh di depan mereka, memunggungi mereka. "Dia lagi," kata Arum. "Aku pernah melihat bayangannya saat pertama kali kita sampai di sini." Raka menggenggam boneka kayu itu erat. Mungkin dia tahu sesuatu. Mereka memutuskan untuk mengikuti sosok wanita itu, meskipun rasa takut menyelimuti setiap langkah.
Sosok itu membawa mereka ke sebuah danau kecil dengan air yang jernih, tetapi di permukaannya tidak ada pantulan mereka. Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya tidak menyeramkan, tetapi penuh kesedihan. "Kenapa kalian ke sini?" tanyanya dengan suara lembut namun tajam. "Kami tersesat. Kami ingin pulang," jawab Raka. Wanita itu menggeleng pelan. "Tempat ini bukan untuk kalian. Tapi kalian sudah melanggar batas. Semakin lama kalian di sini, semakin besar kemungkinan kalian tidak bisa kembali." "Bagaimana caranya keluar dari sini?" tanya Andi. Wanita itu menunjuk ke boneka di tangan Raka. "Itu adalah kuncinya. Tetapi kunci itu juga kutukan. Jika kalian ingin pulang, kalian harus membuat pilihan besar." Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka di tepi danau dengan jawaban yang menggantung. "Apa maksudnya pilihan besar?" bisik Siska. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Jalan keluar ada, tetapi tidak tanpa pengorbanan. Sinar matahari perlahan memudar, menyisakan kegelapan yang membuat hutan tampak lebih menakutkan. Di tepi danau yang jernih tanpa pantulan, kelima mahasiswa itu duduk, terpaku pada boneka kayu dengan mata merah yang digenggam Raka. Kata-kata wanita misterius tadi masih terngiang-ngiang di kepala mereka. "Jika kalian ingin pulang, kalian harus membuat pilihan besar." "Apa maksudnya?" tanya Arum, memecah keheningan. Ia menatap boneka itu dengan ngeri, seolah boneka itu menyimpan rahasia kelam. "Pilihan besar mungkin ada hubungannya dengan boneka ini," gumam Raka. "Tapi bagaimana caranya?" "Aku gak suka ini," ujar Bagas, berdiri dan berjalan mondar-mandir. "Kenapa harus kita? Kita cuma mau mendaki. Kenapa kita harus terjebak di tempat ini?" "Tenang, Gas," kata Andi. "Panik gak akan membantu." Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, suara tawa kecil kembali terdengar dari arah hutan. Kali ini lebih jelas dan semakin mendekat. "Bukan lagi," bisik Siska, tubuhnya gemetar. Dari balik pepohonan, sosok anak kecil yang sebelumnya muncul di kamera Arum kini berdiri di hadapan mereka. Anak itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya setengah tersembunyi di balik rambut yang berantakan. Ia menunjuk boneka di tangan Raka dengan jari kecilnya. "Itu milikku," katanya dengan suara datar. "Rahasia boneka kayu." "Siapa kamu?" tanya Raka, meski suaranya bergetar. "Aku penjaga pintu ini," jawab anak itu. "Tapi boneka itu milikku. Kalian tidak seharusnya menyentuhnya." "Apa maksudmu penjaga pintu?" tanya Andi, mencoba tetap tenang. Anak itu menatap mereka dengan mata kosong. Dunia ini adalah perbatasan. Tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat berada. Boneka itu adalah kunci untuk membuka pintu keluar, tapi setiap kali pintu dibuka, seseorang harus tinggal di sini. Kalimat terakhirnya membuat semuanya terdiam. "Jadi, salah satu dari kita harus tinggal?" Arum bertanya, hampir menangis. Anak itu mengangguk pelan. "Tidak ada jalan lain. Jika kalian tidak membuat pilihan, kalian semua akan terperangkap di sini selamanya." Perdebatan yang menyayat hati. Keheningan menggantung di antara mereka, hanya dipecahkan oleh suara gemerisik dedaunan. Pilihan yang harus mereka buat terlalu berat untuk dipikirkan. "Aku gak mau tinggal di sini," kata Siska dengan suara serak. "Kita harus cari cara lain." "Gak ada cara lain," bentak Bagas. "Dengar, aku juga gak mau, tapi ini lebih baik daripada semuanya mati di sini." "Berhenti," seru Raka, mencoba mengendalikan situasi. "Kita gak bisa saling menyalahkan sekarang. Kita harus cari solusi." Namun, semakin lama mereka berdebat, suasana hutan semakin berubah. Bayangan hitam mulai merayap dari tanah, mendekat perlahan.
Waktunya hampir habis, kata anak itu, suaranya datar namun terdengar dingin. Andi, yang biasanya penuh logika, menunduk. Kalau salah satu dari kita harus tinggal, biar aku saja. Semua menoleh padanya dengan terkejut. Tidak, Andi, seru Arum. Kamu gak bisa lakukan ini. Aku yang membawa kita masuk lebih dalam tadi, jawab Andi dengan tenang. Aku yang gagal membaca peta dengan benar. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, itu aku. Tapi ini gak adil, kata Siska, air matanya mulai mengalir. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan perdebatan, bayangan hitam di sekitar mereka semakin mendekat, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan mata merah. Anak kecil itu menatap mereka tanpa ekspresi. Pilih sekarang, atau semuanya akan terperangkap. Pengorbanan yang menggetarkan hati. Raka menatap boneka kayu di tangannya dengan penuh kebencian. Ia tahu ini bukan salah siapa-siapa, tapi membuat keputusan seperti ini terasa mustahil. Aku yang akan tinggal, kata Raka akhirnya. Semua orang terkejut. Tidak, Raka, protes Arum. Kamu ketua tim. Kamu yang memimpin kami semua. Justru karena itu, jawab Raka. Aku bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Kalau aku harus tinggal supaya kalian bisa keluar, aku rela. Sebelum ada yang bisa menahan, Raka menyerahkan boneka kayu itu kepada anak kecil tersebut. Baiklah, kata anak itu. Pilihannya sudah dibuat. Bayangan hitam di sekitar mereka mulai menghilang perlahan, digantikan oleh cahaya putih yang muncul dari langit. Satu persatu, tubuh mereka mulai terasa ringan. Kalian akan kembali, kata anak itu. Ia menatap Raka sejenak sebelum melanjutkan. Tapi kamu akan menjadi penjaga baru dunia ini. Raka tersenyum kecil. Kalau itu berarti mereka bisa pulang, aku gak masalah. Saat cahaya semakin terang, Raka menatap teman-temannya untuk terakhir kali. Hidup kalian di luar sana. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Air mata mengalir dari wajah Arum, Siska, Andi, dan Bagas saat mereka mencoba meraih Raka. Tetapi tubuh mereka mulai menghilang. Raka, teriak Arum, tangisnya pecah. Raka hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu, semuanya menjadi gelap. Kembali ke dunia nyata. Saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di kaki gunung, di tempat mereka memulai pendakian. Udara pagi yang segar menyambut mereka, tetapi hati mereka terasa berat. Dia benar-benar mengorbankan dirinya, bisik Siska. Arum menggenggam kameranya erat. Ia menyalakan kamera itu, dan yang terlihat adalah rekaman terakhir Raka. Ia tersenyum ke kamera, berkata pelan, kalian sudah aman sekarang. Selamat tinggal. Air mata mereka tumpah saat mereka berjanji dalam hati untuk menjalani hidup yang penuh makna, demi menghormati pengorbanan Raka. Udara pagi yang segar terasa aneh bagi mereka. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata baru saja berakhir. Arum, Siska, Andi, dan Bagas berdiri diam di kaki gunung, saling memandang dengan perasaan bercampur aduk. Dia benar-benar gak kembali, kata Siska, suaranya bergetar. Air mata membasahi wajahnya. Andi menatap ke arah jalur pendakian, jalur yang kini terlihat normal tanpa tanda-tanda aneh. Raka gak pergi sia-sia. Dia memastikan kita semua bisa pulang. Arum memeriksa kameranya, berharap menemukan sesuatu. Namun, yang ada hanya rekaman terakhir Raka. Dalam video itu, Raka tersenyum tipis sambil berkata, kalau kalian menonton ini, berarti kalian sudah kembali ke dunia nyata. Jangan khawatirkan aku. Ingat, kalian harus hidup sepenuhnya. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Semua terdiam. Mereka tahu Raka tidak akan pernah kembali, tetapi rekaman itu memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan hidup.
misteri yang belum terpecahkan. Hari itu, mereka kembali ke kampus dengan membawa perasaan berat. Namun, kejadian aneh mulai mereka sadari. Saat mereka mencoba menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain, tidak ada yang percaya. Gunung Tanjung Mawar? Bukannya itu sudah ditutup sejak 2 tahun lalu, kata salah satu teman mereka. Mereka semua terkejut. Ditutup? Kenapa? Tanya Bagas. Katanya, ada sekelompok pendaki yang hilang di sana. Gak pernah ditemukan sampai sekarang, jawab temannya. Mereka saling bertukar pandang, bulu kuduk mereka berdiri. Apakah mereka bagian dari misteri itu? Pertemuan terakhir. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke kaki Gunung Tanjung Mawar untuk memberikan penghormatan kepada Raka. Mereka membawa bunga, menaruhnya di tempat yang mereka yakini sebagai awal dari semua kejadian aneh itu. Raka, kami di sini, kata Arum sambil menaruh bunga di atas tanah. Terima kasih untuk semuanya. Namun, saat mereka hendak pergi, angin tiba-tiba berembus lembut, membawa suara yang hampir tak terdengar. Terima kasih sudah memenuhi janji kalian. Mereka terdiam, saling memandang, dan tahu itu adalah suara Raka. Senyuman kecil muncul di wajah mereka, diiringi air mata yang mengalir perlahan. Kehidupan baru dengan janji yang ditepati. Hari-hari setelah itu, mereka menjalani hidup dengan penuh semangat. Arum memutuskan untuk menjadi pembuat film dokumenter, mengabadikan cerita-cerita yang menginspirasi. Siska menjadi aktivis lingkungan, berjuang untuk melindungi alam. Andi menjadi peneliti yang mengembangkan teknologi pelacak untuk membantu tim penyelamat di alam liar. Bagas, meskipun masih suka bercanda, memilih untuk menjadi pemandu pendaki, memastikan tidak ada yang mengalami nasib seperti mereka. Setiap langkah mereka adalah bentuk penghormatan kepada Raka. Namun, sesekali, ketika mereka menatap langit atau berdiri di alam terbuka, mereka merasakan kehadiran Raka. Mereka tahu, di antara dua dunia, Raka masih menjaga mereka. Di sebuah lembah kecil di dunia lain, Raka berdiri di bawah pohon besar. Ia tersenyum, memandang jauh ke depan. Aku sudah membuat pilihan, dan aku tidak menyesal. Langkah di antara dua dunia telah membawa kisah mereka berakhir, tetapi jejaknya akan selalu ada, menginspirasi mereka yang hidup untuk terus melangkah dengan berani.